Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Abga Katianto. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen dan saya mengajar di SMP Negeri 2 Kalisari. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana proses coaching supervisi akademik. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak, alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, hari ini Bu Endang kan mengajar di kelas 7C. Nah, materi yang diajarkan kan kalau tidak salah itu main dan median gitu ya. Nah, terus bagaimana ngajarnya hari ini? Iya Pak, kelas 7C Pak Gus tahu sendiri ya ngajarnya 7C seperti itu loh Pak ngajarnya. Ya. Memang kelas 7C itu keadaannya seperti apa? 7C itu Bapak tahu sendiri kelasnya biasanya ramai, jadi di sini menerangkan anak-anak kurang memperhatikan gitu Pak. Oh gitu ya. Oh, berarti terus keinginan Bu Endang itu bagaimana untuk kelas 9 ke depannya? Oke, saya ingin ada solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Nah ini ketika saya mengajar di kelas 7C selalu begitu ramai, lalu kalau saya kasih PR itu hanya 1-2 Pak yang mengerjakan, banyak sekali yang belum mengerjakan PR, itu masalahnya Pak. Terus ada lagi nggak pesanannya? Ya itu dari situ saya kurang begitu nyaman Pak seperti itu. Jadi biasanya anak-anak nggak mengerjakan PR, terus anak-anak itu hanya nirun pekerjaan rumahnya di sekolah gitu, seperti itu. Terus menurut Bu Endang, apa yang Bu Endang itu tidak merasa nyaman di kelas itu dan tidak cocok dengan mereka pas waktu mengajar? Ya mungkin saya sendiri masih bingung Pak mencari penyebabnya, kurang tahu apa masalahnya, ini baru mencari solusinya. Coba ceritakan kenapa Bu Endang mengajar di kelas itu tidak nyaman dan gelisah. Saya juga tidak tahu Pak, apa mungkin itu juga salah saya mengajar seperti itu Pak. Selama ini apakah Bu Endang sudah mencoba strategi atau metode pembelajaran yang lain? Sebenarnya saya juga ingin mengajar metode yang beda Pak, tapi yang saya kerjakan saat ini yaitu masih menghadapi kelas yang ramai ya seperti itu Pak. Kalau boleh saya simpulkan, mungkin kenapa anak-anak itu masih ramai, terus kenapa sering tidak mengerjakan tugas, mungkin strategi Bu Endang yang disampaikan anak mungkin kurang tepat. Kan anak itu setiap karakter anak dan kebutuhan belajar anak, setiap anaknya berbeda-beda. Iya Pak, betul Pak. Jadi di sini belum menetapkan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang saya lakukan mungkin belum tepat Pak. Ya sekarang mungkin Bu Endang sudah tahu kan permasalahannya. Ada lagi nggak? Ya ada lagi yang lainnya nggak masalahnya? Ya sebenarnya kalau yang rame itu tidak semuanya rame Pak, tapi kadang-kadang juga ada anak yang pintar sebenarnya gitu. Jadi di situ mungkin metode pembelajaran tadi Pak yang mungkin kurang tepat atau perlu pembinaan. Nah itu mungkin Bu Endang dalam proses pembelajaran juga harus benar-benar berpihak kepada murid dan juga bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Gitu ya Pak. Saya bingung nih Pak, harus bagaimana dan bagaimana yang harus saya lakukan. Dari beberapa hal yang sudah Bu Endang jelaskan, hal mana yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran Bu Endang? Ini mungkin saya ingin menerapkan metode belajar yang menarik dan mungkin bisa berbeda, bisa variatif dan biar anak-anak tidak jenuh atau mungkin bisa berbeda pada anak sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu ya. Itu bagus sekali Bu. Kira-kira ada hal yang lain yang
akan jenengan lakukan nggak? Ya, karena sebenarnya ingin membuat rencana pembelajaran dulu sebelum mulai mengajar. Setelah itu sebagai wali mungkin memenuhi kebutuhan belajar murid yang diinginkan, Pak. Nah ini yang saya harapkan Bu, kita sharing permasalahan apa yang kita rasakan dan kita evaluasi. Nah, kemudian ke depannya itu pembelajaran apa, metode apa, strategi apa yang dapat kita berikan ke anak biar nanti proses belajar pembelajaran yang ada di kelas itu lebih baik lagi begitu. Iya Pak, ingin membuat jadwal per kelas dan itu ingin menentukan mengidentifikasi kebutuhan dan metode pembelajaran yang cocok yang bisa dilakukan di kelas. Nah, dari obrolan kali ini, apakah Bu Indah bisa menceritakan apa yang akan Bu Indah lakukan berikutnya? Mungkin langkah yang pertama, saya ingin membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ini langkah yang pertama. Setelah itu menerapkan itu Pak, strategi pembelajaran yang variatif, yang tidak monoton, terus jadi bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Terus Benda, siapa yang akan membantu Bu Indah dalam menjalankan komitmen ini nanti? Nah tentu saja ini karena ada rumpun MGMP, ini ingin mengajak ya dari Pak Tantri ini dari guru matematika satu rumpun MIPA yang lain bisa sama-sama belajar, berdiskusi, saling mengingatkan dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran, Pak, ya seperti itu. Bagus sekali Bu, itu idenya dan luar biasa. Semoga idenya Bu Endang terlaksana dan didukung oleh teman-teman dan semuanya juga saling sharing, berbagi strategi pembelajaran yang baik untuk anak didik kita gitu ya Bu ya. Terima kasih. Demikian Bu coaching kita hari ini. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat di hati Bu, saya mohon maaf. Demikian juga saya Pak Buis, bila ada kata-kata keraguan ini, saya juga minta maaf. Terima kasih. Demikian proses praktek coaching supervisi akademik yang saya lakukan hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Alhamdulillah sudah masuk semua. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita masuk bab yang terakhir, yaitu menggunakan data ya, bab 3. Nah, anak-anak, kemarin ya, dengan sudah berusaha kalian untuk mempelajari materi media supaya kita mudah untuk mengerjakan pada materi hari ini. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi median ya. Anak-anak tolong dibuka ya bukunya ya. Kita lihat di situ di halaman 42 ya materinya. Jadi anak-anak kita melanjutkan ke pembahasan nilai representatif. Kemarin kita sudah pelajari yaitu min. Hari ini kita lanjutkan yaitu dengan median. Nah, anak-anak sebelum kita menjelaskan median, ada yang ingat apa itu min? Alif? Ada yang bisa? Alif, min apa? Ada yang bisa bantu? Andini, apa itu min? Iya, jadi min adalah jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data ya, anak-anak. Setelah kamu pahami, kita lanjutkan median. Nah, anak-anak, di sini median itu adalah arti Indonesianya adalah nilai yang ada di nilai tengahnya. Setelah kita sudah menyelesaikan soal tadi ada median, marilah kita simpulkan
Data itu nek datanya ganjil, banyaknya bagaimana? Rata-ratanya ada di tengah. Nek datanya genap bagaimana? Ya, rata-rata dari nilai yang ada dua di antara data yang ada di tengah. Ya, itu kesimpulan materi kita hari ini. Besok kalian jangan lupa pelajari materi setelah ini, yaitu apa? Modul ya. Nah, untuk menutup pertemuan kita jangan lupa dikerjakan ya modul untuk halamannya kamu buka di situ PR-nya ya, di halamannya yang belakang itu sensi yang akhir itu ya anak-anak ya dipelajari ya. Terima kasih anak.